Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, khususnya Bapak Kiai Haji Usman Thalib MA rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya, bermunajat keharibaan Allah Subhanahu wa taala dengan meluangkan kesibukan dunia kita hanya untuk Allah walaupun sejenak. Itulah kenikmatan bagi seorang mukmin bisa beribadah, bertaqarrub untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna membawa risalah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim maupun dengan kesempurnaan akhlak yang beliau contohkan kepada seluruh umat manusia, dan kita khususnya umat muslim yang mengimani bahwa Muhammad itu Nabi Allah wa Rasulullah dan sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah beliau. Sehingga kita apapun yang beliau contohkan, kita berharap bisa mengikutinya. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz yang kedua halaman 1338, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Yang artinya, inna 'idhamal jazaa, sesungguhnya besarnya imbalan, besarnya pahala itu ma'a 'idhamil bala, beserta besarnya bala, besarnya ujian yang diterima oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat yang pertama ini, apa yang kita hadapi itu pula yang kita dapatkan. Allah memastikan kita mendapatkan ujian. Dalam Al-Quran ayat 155 surah Al-Baqarah, Allah sudah memastikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu sebuah kepastian. Wala nabluwannakum, pasti dengan sepasti-pastinya Allah akan memberikan ujian. Allah akan menurunkan azab. Allah akan menurunkan musibah. Allah akan menurunkan al-mihan. Kepada siapa? Kepada kita.
dan seluruh umat manusia. Sehingga yang dihadapi oleh kita itu pasti ada. Umur bertambah, pasti bertambah pula ujiannya. Kalau dulu mungkin ketika masih kanak-kanak, ujiannya yang penting bisa menyelesaikan pertanyaan atau soalan dari gurunya. Ketika beranjak remaja, maka ujiannya tidak hanya sekedar nilai, tapi ada attitude di situ, ada akhlak. Ketika naik lagi beranjak menjadi pemuda dan pemudi, maka disitulah tidak hanya sekedar akhlak saja, tapi sudah mulai ada kewajiban-kewajiban yang harus diembannya. Mungkin ketika sudah pada tahapan nikah, maka di situ pula semakin bertambah ujiannya. Ketika sudah punya anak, semakin bertambah ujiannya. Ketika sudah punya cucu, semakin bertambah ujiannya. Ketika ada mungkin jamaah yang menyampaikan nanti ketika sepuh saya biar tidak begitu berat, biar nanti cucu yang diasuh oleh anak-anak saja. Tapi belum tentu ketika yang dihadapi sudah memiliki cucu, anak-anaknya bekerja, kemudian mbahnya lagi yang mengasuh cucunya. Artinya beban belum dijaminkan oleh Allah semakin ringan. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika menghadapi sakaratul maut, itulah ujian yang paling berat. Sebab ketika seseorang dalam kondisi sakaratul maut, yang diingat adalah apa yang pernah ia lakukan dan apa yang belum ia lakukan. Itu kalau masih bisa memiliki kemampuan untuk berpikir. Ada pula ketika sakaratul maut sudah tidak mampu untuk berpikir lagi, hanya diam saja. Akan tapi hatinya, relung hatinya ada kalimah-kalimah yang muncul. Itulah yang disebut hati nurani. Nah, sehingga apa? Balasan yang besar itu sesuai dengan ujian yang dihadapinya. Bagi seorang mukmin, semakin besar ujian, maka semakin besar pula yang akan Allah siapkan, baik itu hikmah dan pelajaran serta kebaikan setelahnya. Maka sangatlah beruntung bagi seorang mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Apabila seorang mukmin itu menerima ujian, kemudian ia sabar, dan kesabaran itu ia lakukan, maka sabar itu baik baginya. Dan apabila seorang mukmin menerima kenikmatan dari Allah, maka ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Jadi tidak ada yang cela sebenarnya bagi seorang mukmin. Masing-masing kita pasti ada masalah, iya. Dan kita pun tidak mungkin mampu menghitung masalah kita di tahun ini apa saja. Ya Pak, tidak bisa menghitung. Ban bocor, kehujanan, lupa bawa mantol, sampai rumah batuk, pilek, demam, anaknya juga demam. Kita tidak bisa menghitung ujian Allah tahun ini berapa kali. Tapi kenapa kita masih mau untuk berangkat ke masjid, menunaikan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka barulah kalimat berikutnya yang Allah gambarkan indah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai, menyukai suatu kaum atau seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka.
Jadi selama kita diuji oleh Allah, selama itu pula Allah cinta kepada kita. Di saat negeri kita ada gempa bumi, maka di saat itu pula hakikatnya Allah cinta kepada kita agar kita mau ingat kepadanya. Sebagaimana kejadian di saat Rasulullah SAW itu diceritakan oleh Hafiz an Syahrin qala zulzilatil madinatu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, terjadi gempa bumi di kota Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu. Wahai sahabatku, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian baru saja mengingatkan kamu sekalian, maka ingatlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa cinta Allah kepada hambanya itu bagaimana ketika Allah menurunkan musibah, menurunkan ujian, di saat itu pula kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara kita yang kemarin terkena di Jawa Barat, di Cianjur, apa yang diucapkan itulah yang mencerminkan dia mukmin atau bukan. Apakah dia betul-betul iman kepada Allah, ataukah di saat itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang disebut, siapa yang dimintai pertolongan, maka di saat itu pula lah cerminan diri seorang manusia. Begitu pula di saat kita sakit, terbaring sakit, apa yang kita bayangkan, apa yang kita fikirkan, kemudian siapa yang kita minta pertolongan, kita berdoa kepada siapa, apa yang kita minta. Itu ujian. Ketika masuk ke rumah sakit misal, dengan rasa sakit yang sebegitunya, apa yang kita sebut melalui lisan kita, kalimat apa yang muncul. Maka disitulah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita diuji oleh Allah, di saat itu pula Allah cinta kepada kita. Faman radiya falahur ridho. Jika kita ridho dengan ujian yang Allah berikan, kita menerima dengan apa yang Allah timpakan, maka di saat itu pula lah Allah ridho. Di saat ujian itu datang, kemudian kita menerima, menolak pun tidak mampu, dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bumi ini milik Allah, yang menggoncangkan tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan sesuatu kecuali Allah. Jika sudah Allah berkehendak, wa inna ilaihi raji'un, kembalikan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula indahnya yang kita harapkan di saat kita kelak menghadapi sakaratul maut dengan mempersiapkan diri. Sudah, kalau memang ini yang terbaik ya Allah, maka putuskan yang terbaik. Dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayata khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu baik bagiku. Disitulah sebuah kepasrahan. Dalam kondisi apapun, ketika kita ridho dengan kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atau yang kita hadapi saat itu, maka di saat itu pula lah semua beban yang ada di dalam hati kita akan berkurang. Seperti apapun, begitu pula mungkin kondisi orang yang terlilit hutang, Bapak Ibu, yang sekarang sudah luar biasa.
baru bekerja 1 tahun sudah ambil kredit, baru jalan 2 bulan PHK. Nyaure piye? Itu sebuah beban. Akan tapi ketika kembali lagi bahwa kondisi saat ini itu mungkin kesalahan kita pribadi, kan itu, menerima, mengakui kesalahan, tapi tidak berhenti di pengakuan, tidak berhenti pada istighfar saja, tapi bagaimana ridho itu dilanjutkan dengan ikhtiar. Maka itulah jalan yang terbaik bagi seorang mukmin ketika mendapatkan ujian yang berat, maka akan mendapatkan imbalan yang besar. Ketika imbalan yang besar bagi orang yang sedang sakaratul maut dalam kondisi terbaik, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kita diminta untuk membimbing saudara kita, keluarga kita, sahabat kita ketika dalam kondisi yang terakhirnya, membimbing untuk memudahkan, untuk membantu agar ridho ketika melepas segala sesuatu di dunia ini, sehingga itulah tercerminan sebagai tanda-tanda husnul khatimah. Tapi sebaliknya, wa man sakhita falahus sakhatu. Barang siapa yang tidak menerima dengan ujian Allah, murka dengan ketentuan Allah, bahkan menyalahkan Allah, sampai-sampai murtad dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu pula lah Allah murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tumbuhkan kebiasaan kita di saat menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita dengan ridho, menerima apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita berbagai macam kebaikan, rahmat Allah turunkan, petunjuk, hikmah, ibrah, kebaikan yang menjadi bekal kita mengarungi kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan kelak di akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan berupa jannatun na'im. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.